Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Sari, selaku dosen PKS, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi IoT di bidang kesehatan, yaitu pada monitoring infus. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Raihan Fadil Irwanto, selaku saya sendiri. Saya David Arditya Septian. Saya Dimas Dharma Wicaksono. Saya Bayu Prameswara Haris. Dan saya Muhammad Zaki Valentino Putra. Dalam dunia kesehatan, kebutuhan informasi yang cepat dan tepat pun semakin dibutuhkan. Upaya perkembangan teknologi di bidang kesehatan, baik untuk pelayanan maupun untuk pengobatan secara langsung, terus berkembang. Sebelumnya, pengertian dari monitoring infus sendiri adalah pemantauan cairan infus pasien yang merupakan tanggung jawab perawat meliputi laju arus infus, memastikan kebetahan, dan keselamatan pasien. Monitoring infus berfungsi untuk proses monitoring keadaan infus dapat dilakukan secara real time dan proses pergantian infus dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa menunggu proses observasi ataupun pelaporan dari keluarga pasien. Ketika kondisi infus akan habis, pada browser yang terhubung internet akan memberikan notifikasi suara dan data yang menjelaskan kondisi nyata infus tersebut. Kemudian perangkat IoT pada monitoring infus. Yang pertama ada load cell atau sebagai sensor. Strain gauge adalah sensor yang mengukur berbagai tekanan yang diterima. Strain gauge merubah kekuatan tekanan, ketegangan, berat, dan lain-lain ke dalam bentuk tahanan elektrik yang dapat diukur. Sebuah load cell atau pengukur tekanan mekanis sangat sensitif terhadap perubahan. Load cell yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari strain gauge yang secara otomatis ini akan memonitoring atau menginformasikan jumlah cairan infus secara berkala ke perangkat komputer bagian medis yang bertugas di tempat untuk melakukan penggantian cairan infus secara tepat waktu. Sehingga perawat yang berjaga tidak perlu keliling untuk mengecek satu persatu lagi. Dan keluarga pasien pun tidak perlu melapor untuk digantikan cairan infusnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh David. Dipersilakan. Selanjutnya yang kedua adalah microcontroller Atmega 8535 atau CPU. Microcontroller Atmega 8535 merupakan salah satu microcontroller keluarga AVR Atmega berbasis RISC produksi dari ATMEL. Microcontroller AVR merupakan microcontroller berbasis arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computing 8 bit. Berbeda dengan microcontroller keluarga 8051 yang mempunyai arsitektur CISC Complex Instruction Set Computing. AVR menjalankan sebuah instruksi tunggal dalam satu siklus dan memiliki struktur I/O yang cukup lengkap sehingga penggunaan komponen eksternal dapat dikurangi. Microcontroller AVR didesain menggunakan arsitektur Harvard, di mana ruang dan jalur bus bagi memori program dipisahkan dengan memori data. Memori program diakses dengan single level planning, di mana ketika sebuah instruksi dijalankan, instruksi lain berikutnya akan di-prefetch dari memori program. Lalu yang ketiga ada ESP8266 sistem operasi. ESP8266 adalah sebuah modul Wi-Fi yang akhir-akhir ini semakin digemari para hardware developer. Kelebihan lainnya, ESP8266 ini dapat menjalankan peran sebagai eDOCS, access point maupun klien sekaligus. Baik, yang selanjutnya adalah PHP atau jalur komunikasi. PHP sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan sebuah bahasa scripting tingkat tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. Sebagian besar sintaks dalam PHP mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl. Namun, pada PHP ada beberapa fungsi yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu web atau keluaran, yaitu menggunakan web untuk menyalurkan informasi yang didapat oleh sistem.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu, silakan. Oke, cara kerja. Cara kerjanya yaitu sistem monitoring info yang akan dibangun merupakan sistem yang dapat memonitori atau melihat keadaan jumlah cairan infus pasien secara real time dan dapat diakses menggunakan web yang dilengkapi sebuah sistem load cell dan modul Wi-Fi ESP56 yang berbasis microcontroller Atmega 8535. Dalam kasus load cell sebagai sensor berat, untuk kemudian hasil pengukurannya akan berasi oleh sistem mikrokontroler Atmega 8535 dan hasilnya akan dikirim melalui sinyal Wi-Fi dengan menggunakan modul Wi-Fi ESP8266. Kita lihat dari ini InfIOS, kemudian menuju ke load cell, habis itu menuju ke modul mikrokontroler, habis itu menuju ke modul Wi-Fi ESP8266 menuju ke access point dan akhirnya menuju PC admin. Selanjutnya akan berbalik kembali menggunakan komunikasi Wi-Fi dan sampai ke load cells, habis itu menuju ke PC admin sampai seterusnya. Oke, untuk A, mikrokontroler Atmega 8535 sebagai pengendalian proses kerja dari keseluruhan sistem. B, sensor load cell sebagai sensor berat jumlah cairan infus dan outputnya masuk ke mikrokontroler Atmega 8535, kemudian diproses. Output load cell masuk ke pin 40 atau ADC 0 PA0 nya mikrokontroler. C, modul Wi-Fi ESP8266 meneruskan proses mikrokontroler dan mengirim data berat cairan infus melalui sinyal Wi-Fi ke MySQL database. RxD dari ESP8266 masuk ke TXD PD1 dan TXD dari ESP8266 masuk ke RxD PD0 mikrokontroler. Kemudian controller IP statistik yaitu 192.168.1.11 dan kemudian admin dapat memantau atau memonitoring jumlah cairan infus tersebut. Oke, selanjutnya kenapa diterapkan IoT? Itu karena mempermudah monitoring keadaan infus dapat dilakukan secara real time dan proses pergantian infus dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa menunggu proses observasi ataupun pelaporan dari keluarga pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.